Halo Smart Listener, selamat pagi, selamat hari Jumat untuk Anda dimanapun berada, terutama di jaringan 8 kota Smart FM yang hadir di sana. Anda yang ada di Jabodetabek, halo Smart Listener, selamat mengawali hari Jumat Anda, semoga terus bersemangat ya, dan juga selalu bahagia, selalu happy dengan apapun yang Anda lakukan termasuk di pekerjaan Anda. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Anda juga yang ada di Balikpapan dan juga Banjarmasin, juga kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi, Tasya Rustama menemani Anda dan kita masih membahas seputar jadi terkenal perlukah dalam program Smart Happiness bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Oke Pak Arfan, ada beberapa orang begitu ya yang ini suka sekali menjadi center of attention, orang yang jadi pusat perhatian Pusat begitu. perhatian. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah tools atau jalan untuk dia merasa bahagia, Pak Arfan? Iya, semua tindakan yang kita lakukan dalam hidup itu, ujungnya itu adalah happiness. Bahkan jangankan yang jauh-jauh ya, kita pergi ke toilet saja, itu ujungnya apa? Happy. Iya kan? Betul kan? Iya dong. Saya lagi nyari-nyari toilet nih, nggak ketemu nih. Ya udah di jalan macet gitu ya, itu happiness kan ujungnya itu. Ya. Ya, jadi orang ingin menjadi pusat perhatian, ya center of attention, merasa bangga gitu ya kalau jadi pusat perhatian. Ya, mereka menyangka itu jalan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Sehingga akhirnya mau mengorbankan apapun juga ya, yang penting jadi pusat perhatian deh. Termasuk ada orang yang selingkuh supaya jadi pusat perhatian, supaya jadi bahan pemberitaan gitu. Karena ada yang mengatakan kalau bad news is good news katanya. Ya kan kalau dalam ilmu komunikasi itu kan, kalau kita bicara news itu kan, good news is no news. Kalau berita baik itu kan nggak perlu diberitain gitu. Tapi bad news is good news kan. Berita-berita yang buruk itulah yang menjadi berita yang banyak dibahas orang lain. Dan seneng gitu. Nggak peduli itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Yang penting saya terkenal dulu gitu. Sehingga suka bikin kontroversi, bikin yang aneh-aneh. Yang penting saya terkenal dulu. Nggak ada maknanya hidup yang kayak gitu. Padahal sebetulnya yang namanya happiness yang dicari orang itu adalah sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang berguna. Sesuatu yang berarti. Nah itu artinya apa gitu. Gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah, Tasya, kenapa orang ingin jadi terkenal? Karena memang masyarakat kita itu lebih menghargai orang yang terkenal daripada orang yang tidak terkenal. Kalau orang yang terkenal tuh pintu dibuka semuanya, semuanya karpet merah gitu kalau kita terkenal. Jadi ya wajar orang karena nilai masyarakatnya seperti itu, maka orang melakukan yang seperti itu. Bahkan, Tasya, lebih terkenal itu orang yang terkenal itu lebih dihargai daripada orang yang berkualitas. Ya, orang yang terkenal itu lebih dihargai daripada orang yang berkualitas. Sehingga banyak orang yang memilih untuk menjadi terkenal tetapi tidak berkualitas. Yang penting saya dikenal, walaupun saya tidak berkualitas. Karena kalau kita disuruh milih, ya kalau mau mendengar berita, ini ada orang yang berkualitas nih, ini ada orang yang terkenal. Kita lebih suka mendengar berita siapa? Biasanya yang terkenal ya Pak Arfan. Iya, orang-orang terkenal itu apapun yang dia lakukan itu berita. Sehingga ya karena itu sudah menjadi mendarah daging, menjadi mindset, bergerak di bawah sadar kita, maka semua orang akhirnya ingin jadi terkenal. Bahkan tidak perlu menjadi orang yang berkualitas gitu. Nah, akhirnya yang kasihan adalah orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang berkualitas tetapi tidak dikenal, itu menjadi tersisih dalam pergaulan. Padahal dia adalah orang yang berkualitas. Tersisih dalam yang namanya business community. Komunitas bisnis itu kan membutuhkan produk-produk yang berkualitas. Tetapi sayangnya, produk yang berkualitas itu seringkali dirancukan dengan produk-produk yang terkenal. Padahal terkenal itu rumusnya beda dengan berkualitas. Terkenal itu hanyalah karena promosi, menjadi center of attention, menjadi viral. Itu karena dia terkenal. Dan tidak harus orang yang terkenal itu berkualitas. Nah, sehingga terjadilah kerancuan di pasar.
Yang di-hire orang, yang dibayar orang adalah orang-orang terkenal yang sebetulnya dia tidak bisa memberikan apapun, memberikan value apapun kepada orang yang membelinya, Ya. kepada orang yang membayarnya. Dia tidak bisa memberikan value apapun selain bahwa saya terkenal loh gitu. Ya. Dan nanti kalau kamu foto sama saya, nanti saya pasang kamu di Instagram saya yang followernya sudah sampai 1 juta orang, misalnya begitu. Padahal kita nggak mendapatkan apa-apa dari orang itu gitu. Yang kasihan adalah nomor satu, yang kasihan adalah yang beli. Yang beli itu kasihan karena dia membeli sesuatu yang namanya fata morgana itu, yang nggak berkualitas dibeli hanya gara-gara terkenal. Yang kedua, yang kasihan adalah orang-orang yang berkualitas, produk-produk yang berkualitas, orang-orang yang membangun kompetensinya dengan semaksimal mungkin. Akhirnya jadi tersisih kan. Contoh yang paling nyata sekali adalah dalam dunia politik kan. Dalam dunia politik kan ada banyak sesungguhnya politisi-politisi yang bagus. Ya. Politisi yang bergerak dari bawah. Yang betul-betul niatnya itu memperjuangkan rakyat. Saya masih percaya kok ada orang yang kayak gitu, saya masih percaya. Di Indonesia itu masih banyak. Tetapi sayangnya orang-orang yang kayak gini karena kurang terkenal, ketika dia memasang posternya orang nggak ada yang tahu. Sehingga orang tidak memilih dia kan. Ya. Yang terpilih adalah orang-orang yang tidak ngerti politik. Ya. Orang yang ngertinya main musik. Orang yang ngertinya main sinetron. Orang yang ngertinya bikin lagu. Orang yang ngertinya mungkin senam aerobik. Hancur nggak dunia? Yang rugi siapa? Yang rugi ada dua sebetulnya, yaitu masyarakat itu sendiri. Ya, masyarakat itu rugi karena memilih sesuatu berdasarkan keterkenalannya, bukan berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan kualitasnya. Masyarakat rugi milih orang yang kayak gitu jadi pemimpin. Ya. Kalau milih orang yang kayak gitu untuk jadi penyanyi, pemain sinetron, senam aerobik, itu bagus-bagus saja kita mendapat manfaat. Tapi bagaimana mungkin gitu kita menjadikan memilih seorang pemimpin, anggota DPR atau DPRD, orang-orang yang tidak punya pengalaman sedikit pun di bidang itu dan tidak menunjukkan minat sama sekali di bidang itu. Dan terbukti mereka yang sudah duduk sekian lama, sekian tahun di parlemen nggak ngapa-ngapain juga, ditanya juga nggak tahu apa-apa, tapi langgeng gitu ya panjang tuh umurnya gitu ya. Jadi yang rugi adalah nomor satu, masyarakat itu dirugikan. Yang kedua adalah orang-orang yang berkualitas tetapi tidak terkenal. Gitu. Yang dipilih adalah orang-orang yang terkenal tapi tidak berkualitas. Gitu. Nah itu bukan hanya terjadi dalam dunia politik, tapi itu juga terjadi dalam dunia bisnis. Kalau kamu nggak dikenal, nggak ada yang beli produk kamu. Ya. Benar, Gitu. benar. Baik. Walaupun kamu bagus kayak apa, kalau kamu nggak dikenal, kamu nggak akan kemana-mana gitu. Nah ini kan mindsetnya, ini udah jadi kayak lingkaran setan gitu, sehingga orang terjebak. Ya udah kalau gitu, bagaimana caranya supaya saya bisa terkenal? Persetan dengan yang namanya kualitas. Persetan dengan kualitas, toh orang juga tidak membeli saya karena kualitas saya. Orang membeli saya karena saya terkenal. Nah itu. Sehingga dunia ini rusak dengan yang kayak begitu itu. Padahal sesungguhnya kita itu diciptakan oleh Tuhan dan dikirim ke dunia ini bukan untuk menjadi orang terkenal. Saya ulang ya. Padahal kita itu diciptakan Tuhan dan dikirim oleh Tuhan ke dunia ini bukan untuk menjadi orang yang terkenal, tetapi untuk menjadi orang yang bermanfaat. Untuk membuat dunia ini berbeda. Ada atau nggak ada kita, dunia berbeda. Gara-gara ada kita. Nah itu value yang kita berikan kepada dunia. Itulah alasan kenapa di dunia ini diturunkan orang yang namanya Tasya Rustama. Ya, diturunkan orang yang namanya Audrey Juwana. Diturunkan orang yang namanya Arfan Pradiansyah. Itu diturunkan orang yang namanya Mas Markus tuh ya, pimpinan kita di radio Smart FM ya, Mbak Vivi. Itu orang-orang itu diturunkan Tuhan ke dunia ini karena cuma satu, karena mereka bisa mengubah dunia menurut bidang mereka masing-masing, bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa berarti. Itu alasannya. Nah kenapa kemudian jadi berbelok sekarang? Seolah-olah saya diturunkan Tuhan ke dunia ini supaya terkenal, supaya saya banyak uang, supaya saya dihormati orang, disegani orang, dan ujungnya saya bahagia. Semuanya itu ke saya. Lihat itu bahasanya. Sementara Tuhan menurunkan kita ke dunia ini bukan untuk dirimu.
Yang namanya orang yang berguna itu selalu bukan untuk dirimu. Ketika kamu melakukan sesuatu hanya untuk dirimu, kamu bukan orang yang berguna di dunia ini. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, dan dunia ini berbeda karena ada kamu atau tidak ada kamu itu berbeda, radio Smart FM ada Tasya maupun nggak ada Tasya itu terasa bedanya. Indonesia ini ada orang namanya Arfan Pradiansyah atau tidak ada Arfan Pradiansyah, ada bedanya. Nah itulah ketika kita bisa mencapai itu, kita menjalankan hitoh gitu ya, atau titah dari Tuhan untuk menjadi makhluk yang sebaik-baiknya di muka bumi. Itulah alasan kenapa kita dikirim Tuhan. Tuhan tidak pernah mengirim seseorang itu untuk menjadi terkenal. Tuhan mengirim seseorang itu untuk menjadi bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Untuk mengubah dunia, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi orang lain. Itu Tasya. Baik, bagaimana dengan menjadi terkenal ini sebagai tools, Pak Arfan? Ada yang berpendapat juga kan bahwa ketika menjadi terkenal, iya, jadi kan saya bisa lebih bermanfaat. Ketika saya kaya raya, justru kan saya bisa lebih banyak berbagi. Ini gimana, Pak Arfan? Ya, ini pertanyaan yang cerdas. Pertanyaan yang cerdas ini ya. Jadi terkenal itu sesungguhnya adalah sebuah cara. Jadi dia bukan tujuan. Kalau saya bilang cara, itu adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yang lebih indah. Tetapi kebanyakan orang melihat menjadi terkenal itu bukan cara, tapi dia adalah ideologi. Dia adalah ideologi. Ideologinya adalah apa? Terkenal, keterkenalan. Dia adalah value yang paling penting. Dia adalah alasan kenapa kita melakukan segala sesuatu. Itu namanya kan ideologi. Terkenal menjadi sebuah ideologi. Bahkan lebih dalam lagi saya bisa mengatakan terkenal itu menjadi Tuhan. Tuhannya itu adalah keterkenalan itu. Itulah yang kita anggap paling penting di dunia ini. Kan yang namanya Tuhan apa sih? Tuhan adalah apa yang paling penting. Tuhan adalah Dipuja. apa yang paling penting. Apa yang paling penting itu yang namanya Tuhan. Jadi apa yang paling penting bagi Anda? Keterkenalan. Terkenalan menjadi sebuah Tuhan bagi Anda. Orang yang menganggap, yang mengejar keterkenalan, yang ingin terkenal, menganggap itu adalah sebuah cara untuk mencapai kebahagiaan, itu namanya melihat terkenal itu sebagai sebuah ideologi. Nah, kalau saya tidak, saya mengatakan, saya punya produk yang bagus, saya ingin membahagiakan Indonesia, karena misi hidup saya adalah make Indonesia happy. Saya ingin creating happy leaders, menciptakan banyak leader di berbagai perusahaan, ya, di berbagai kabupaten, di berbagai provinsi di Indonesia. Maka saya harus memperkenalkan diri, supaya orang mengenal saya. Saya ingin dikenal, bukan terkenal. Saya ingin dikenal. Karena kalau saya dikenal, maka orang tahu manfaat yang saya berikan, maka orang bisa memanfaatkan saya. Dan saya siap dimanfaatkan. Banyak sekali orang yang nggak siap dimanfaatkan. Iya kan? Banyak sekali orang yang tidak siap dimanfaatkan. Bahkan kalau saya tanya, saya datang ke berbagai perusahaan, saya tanya, siapa teman-teman di sini yang siap untuk dimanfaatkan? Nggak ada yang Nggak ada mau. tangan. Semuanya diem. Lah saya bilang, Anda pengen jadi orang yang bermanfaat nggak? Pengen. Pengen. Bagaimana mungkin Anda menjadi orang yang bermanfaat kalau Anda tidak siap untuk dimanfaatkan? Nah, dan bagaimana mungkin Anda bisa dimanfaatkan kalau orang tidak mengenal Anda? That's why Anda harus dikenal, supaya orang tahu kebaikan Anda, supaya orang tahu manfaat Anda, supaya orang tahu value Anda. Anda harus dikenal agar Anda bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik itu bisnis community maupun masyarakat luas. Anda harus dikenal. Tapi ada tujuan yang jauh lebih besar, dikenal agar bisa dimanfaatkan. Agar nanti ketika waktu saya sudah habis di dunia ini, kemudian Tuhan memanggil saya gitu, Tuhan bisa mengatakan, menepuk bahu saya dan bilang gini, Arfan, great job Van, mission accomplished. Itu yang saya maknai sebagai husnul khotimah. Happy ending. Happy ending. Oke Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak ya sebelum nanti kita mungkin akan bacakan beberapa pesan dan juga respon yang sudah hadir di WhatsApp dan juga YouTube channel kami Pak Arfan. Izin dan smart listeners kami jeda dulu. Tetap bersama kami hanya di Smart FM Business and Inspiration. Smart listeners, tidak terasa sudah sampai di sesi yang terakhir. Ini waktunya Anda untuk bergabung bersama dengan kami dan pastikan Anda bergabung ya di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Pak Arfan, izin untuk membacakan beberapa respon yang sudah hadir ya. Ini sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Alex dari Pontianak, katanya cuaca berawan di sana Pak Arfan.
Di Ya, dengar setia kita ini. menurut Pak Alex, perlukah terkenal itu tergantung kita menjadi sukses, mau melakukan apapun, memiliki jabatan, berguna bagi banyak orang katanya Pak Alex. Nah, Pak Rusdi juga selamat pagi di Medan, bergabung bersama dengan kami. Bila pilihan jadi selebritis atau public figure katanya perlu terkenal, bila tidak. Terkenal bukan hal yang penting katanya Pak Rusdi, Pak Arfan. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Fahmi yang di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Fahmi. Pagi Pak Arfan, apakah ada tipikal manusia yang dengan banyak harta atau sukses, tapi orang tersebut juga bahagia? Ada nggak sih Pak Arfan? Oke. Terima kasih banyak ya. Pak Alex, Pak Rusdi, dan Pak Fahmi ya. Ada nggak sih orang yang kaya dan bahagia? Ada dong, gitu. Ada. Jadi orang-orang itu biasanya tidak terlalu menjadi pembicaraan orang gitu. Hmm. Hah. Ya, karena memang dia ya sudah merasa cukup dengan semuanya, tidak perlu bikin yang aneh-aneh lagi gitu. Akhirnya tidak menjadi berita orang-orang yang seperti itu. Ya, tapi ada banyak sih di sekitar kita yang bukan orang yang terkenal tapi ya orang-orang yang kaya dan bahagia. Artinya bahagianya itu bukan karena kayanya gitu. Hmm. Jadi tidak ada sebuah garis lurus antara kekayaan kemudian menghasilkan kebahagiaan. Enggak gitu. Dia bahagia karena dia tahu ilmunya, ada teknik-teknik kebahagiaan. Dia bisa mengelola pikirannya Hmm. gitu. Dia memiliki harta, tapi tidak dimiliki oleh harta. Oke. Nangkep nggak bedanya? Ya, ya, Dia ya. memiliki harta, tapi tidak dimiliki oleh harta. Sehingga dia tetap bisa memisahkan ini harta saya, ini diri saya gitu. Kebanyakan orang itu ketika dia memiliki harta, dia sekaligus juga dimiliki harta. I see. Beda ya? Mhm, mhm. Mudah-mudahan bisa menangkap itu. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki, orang bahagia dan kaya ya. Orang yang memiliki harta tapi tidak dimiliki oleh harta. Orang yang memiliki jabatan tapi tidak dimiliki oleh jabatan. Ketika kita bisa memisahkan antara kata memiliki dan dimiliki, maka kita sudah bisa membuat sebuah pembatas mengenai apa yang disebut sukses, apa yang disebut bahagia. Karena sukses itu tidak serta-merta menghasilkan kebahagiaan gitu. Saya memiliki jabatan, berarti saya orang sukses. Sukses. Saya memiliki rumah, berarti saya orang sukses. Saya memiliki mobil, berarti saya orang sukses. Tapi orang yang bahagia, ya, apapun yang dia miliki, saya tidak dimiliki jabatan. Saya tidak dimiliki oleh rumah saya. Saya tidak dimiliki oleh mobil saya. Saya tidak dimiliki atasan saya gitu. Dua hal yang berbeda. Orang yang bahagia bisa memisahkan itu. Orang yang tidak bahagia melihat itu sebagai satu garis lurus. Dan itulah orang-orang yang seringkali kecewa karena setelah dia mendapatkan semua yang dia inginkan, mendapatkan semua mimpi dia itu, tapi kok ujungnya adalah kehampaan. Hmm. Akhirnya stres, depresi, bunuh diri atau minimal mencoba bunuh diri. Baik, oke. Pak Arfan, ini juga ada Pak Karmoses yang bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Karmoses. Kemudian juga Pak Warsito di Kulim yang menurutnya yang paling penting adalah bahagia karena kesenangan itu cenderung hanya luarnya saja dan tidak menjamin di dalam hati, katanya begitu Pak Arfan. Dan di YouTube channel kami, selamat pagi juga smart listeners Anda yang ada di YouTube channel Pak Kuku Morning, katanya Pak Kuku Pak Arfan. Kemudian juga ada Pak Sasongko dari Jakarta Pusat. Tidak perlu terkenal tapi harus dikenal. Semakin banyak kita dikenal orang, semakin banyak peluang closing, katanya. Thank you, have a happy Friday, katanya Pak Sasongko. Pak Peter juga bergabung. Tujuannya adalah kualitas, terkenal atau tidak itu bonus dari dampak yang dihasilkan. Oke, Pak Arfan. Untuk kita mungkin membungkus perbincangan di kesempatan kali ini. Jadi terkenal perlu nggak sih? Apa hal yang harus di-highlight begitu ya Pak Arfan? Silakan. Terima kasih banyak ya. Ini saya banyak nama yang sudah saya kenal ini, walaupun saya belum bertemu dengan orangnya, tapi ini pendengar-pendengar setia kita banget gitu ya. Ada Pak Alex, Pak Rusdi tadi, Pak Fahmi, Pak Karmoses, Pak Warsito, Pak Kuku, Pak Sasongko. Ini nama yang udah selalu muncul tiap hari Jumat nih, ngabsen dulu ya. Jadi teman-teman semua, terkenal itu perlu nggak sih? Yang perlu itu sebetulnya bukan terkenal, tapi dikenal. Karena kalau Anda dikenal, maka orang bisa memanfaatkan Anda untuk kemaslahatan orang banyak. Bisa memanfaatkan Anda untuk bisnis community, untuk teman-teman di kantornya, untuk tim di kantornya. Bisa memanfaatkan orang untuk masyarakat. Saya ingin dikenal. Ya. Salah satunya kenapa saya sudah 15 tahun ini, Tasya ya, setiap Jumat muncul di Radio Smart FM, sudah 15 tahun. Kenapa? Karena saya ingin dikenal. Sehingga saya bersinergi dengan radio
Smart FM untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kebahagiaan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh penjuru dunia, dimanapun teman-teman berada. Jadi, kenapa saya ingin dikenal? Karena saya ingin melayani lebih banyak orang. Karena saya ingin menjadi manfaat bagi banyak orang. Karena saya tahu bahwa Tuhan mengirim saya ke dunia ini agar saya menjadi manfaat buat banyak orang, membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Membuat tempat kerja kita menjadi tempat yang menyenangkan, menggairahkan, tempat kita berkontribusi dan beribadah kepada Allah. Nah, itu tujuannya. Ya. Jadi ideologi saya adalah bukan ideologi keterkenalan. Ideologi saya adalah manfaat. Itu ideologi saya. Itu hal yang saya paling penting. Anggap paling penting, itu yang saya menjadi cita-cita tertinggi saya di dalam hidup adalah menjadi orang yang bermanfaat. Bukan menjadi orang yang terkenal. Bahwa untuk bermanfaat itu saya harus dikenal, itu adalah sebuah cara, bukan sebuah ideologi. Saya harus dikenal, karena itu saya memperkenalkan diri saya. Saya menyapa teman-teman di Smart FM sudah 15 tahun terakhir. Saya menyapa teman-teman di banyak lini sosial media, ya, di Instagram, ya, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Facebook, di streaming, ya. Itu sudah cukup lama gitu. Kenapa? Saya memperkenalkan diri. Saya datang ke berbagai perusahaan untuk memperkenalkan konsep-konsep mengenai happiness, mengenai kebahagiaan. Kenapa? Kalau saya tidak memperkenalkan diri, tidak membangun yang namanya awareness, itu yang seringkali kita sebut sebagai brand awareness, bagaimana mungkin saya bisa melayani lebih banyak orang dan menjadi orang yang bermanfaat? Jadi kembali, ideologimu apa? Ideologimu apa? Ideologimu adalah terkenal. Terkenal menjadi Tuhanmu, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kamu, menjadi value terpenting bagi kamu. Kalau saya bukan, ideologi saya adalah kemanfaatan. Dan itu sesungguhnya makna dari happiness, dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat semaksimal mungkin ke semua penjuru. Sehingga ketika kita meninggal dunia nanti, Tuhan akan mengatakan apa? Good job, Van. Great job. Nepuk bahu saya. Mission accomplished. Itu kebahagiaan yang paling tinggi. Itu namanya husnul khotimah. Dan semoga ketika kita sudah berakhir di dunia bisa terus diingat akan mungkin kebermanfaatan kita, begitu ya Pak Arfan ya. Karena pada akhirnya kita akan berakhir di sana. Oke, terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya, dan terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kami harus tutup perbincangan Smart Happiness. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. Smart Happiness. If you want to be happy, be happy Happy now. now.